Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 29 Oktober 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info nih, kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Pasar keuangan global kini berada dalam mode hari penentuan, menjelang dua event besar nih, yaitu keputusan suku bunga The Fed nanti subuh dan juga KTT Trump dan Xi besok. Sentimen pasar didominasi oleh optimisme deal dagang US-China, sementara isu bubble AI dan nasib chairman The Fed menjadi concern baru di market. Untuk berita yang pertama, nanti subuh adalah momen paling krusial bagi market. Federal Reserve atau The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunga. Pemotongan 25 basis point hampir pasti atau done deal. Pasar hampir 100% yakin The Fed akan memotong suku bunga sebesar 25 basis point. Ini adalah langkah yang diharapkan untuk mencegah pasar tenaga kerja yang mulai melemah jatuh lebih dalam. Meskipun pemotongan suku bunga diyakini terjadi, Komite The Federal Open Market Committee atau FOMC terpecah. Ada yang mendesak pemotongan lebih lanjut seperti Gubernur Stephen Miran yang diperkirakan akan menolak keputusan yang hanya rate cut 25 basis point. Tapi ada juga yang masih khawatir inflasi yang tetap tinggi dan memilih lebih berhati-hati. Fokus utama bukan pada pemotongan hari ini, melainkan pada kata-kata Jerome Powell setelah rapat. Analis memprediksi guidance The Fed mungkin mildly hawkish atau sedikit kaku, tidak terlalu menjanjikan pemotongan lagi di bulan Desember. Pasar mungkin terlalu optimis tentang pemotongan di bulan Desember. Trump sendiri kritik keras Jerome Powell. Di tengah proses ini, Presiden Trump kembali mengkritik keras Ketua The Fed Jerome Powell, menyebutnya tidak kompeten atau orang jahat, dan memperkirakan Powell akan keluar dalam beberapa bulan. Trump juga menyebut ia sedang mempertimbangkan Bessent, Menteri Keuangan sekarang, untuk jabatan The Fed meskipun Bessent menolaknya. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Presiden Trump kini berada di Asia dan siap bertemu dengan Xi Jinping di Korea Selatan besok. Optimisme pasar terus meningkat setelah rincian deal mulai terungkap. Trump mengisyaratkan akan memangkas setengah dari 20% menjadi 10% tarif terkait fentanyl yang dikenakan pada barang-barang China. Sebagai gantinya, China diharapkan memperketat kontrol bahan kimia precursor obat tersebut. Ini adalah konsensi besar dari US. Poin penting kesepakatan yang diharapkan, yang pertama, China akan melakukan pembelian soybean kedelai US yang signifikan. Yang kedua, US dan China akan mengurangi biaya pelabuhan atau port fees pada kapal masing-masing. Yang ketiga, China akan menunda restriksi ekspor rare earth setidaknya selama setahun. Yang keempat, US akan menunda kontrol ekspor software teknologi kunci yang membuka potensi kabar baik untuk Nvidia. Terus juga ada isu CFTC chair baru nih. Di sektor regulasi, Trump menominasikan Michael Salick, ahli kripto dari SEC, sebagai ketua CFTC atau Commodity Futures Trading Commission yang mengawasi bursa futures pada sebagian besar kripto di US. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Di tengah rally saham teknologi yang tak terbendung, pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, memberikan peringatan penting. Dalio memperingatkan bahwa bubble sedang terbentuk di saham-saham mega cap teknologi US yang didorong oleh booming AI. Ia membandingkan kondisi pasar ini dengan periode dot-com bubble tahun 1990-an. Kapan pecahnya? Dalio mengatakan bubble ini mungkin tidak akan pecah sampai The Fed mengubah arah kebijakan moneter, yang saat ini masih belum terlihat ya. Ia menyoroti adanya ekonomi dua bagian, di mana pelonggaran moneter The Fed menopang area ekonomi yang lemah. Namun pada saat yang sama, membiarkan bubble yang didorong oleh AI ini terus mengembang di segmen teknologi. Jadi untuk kesimpulannya, nanti subuh dan besok adalah puncaknya. Fokus market tertuju pada pengumuman The Fed nanti subuh. Reaksi pasar terhadap forward guidance Powell akan menjadi driver utama, disusul hasil KTT Trump dan Xi besok. Kita perlu siap dengan volatilitas tinggi menjelang event-event penting seperti ini ya. Terus kita langsung lanjut ke pembahasan far side. Kita pengen lihat nih ETF flow untuk kemarin itu seperti apa. Di sini kelihatan ya, di tanggal 27 Oktober hari Senin kemarin, itu ternyata ETF melakukan inflow untuk Bitcoin sebesar 149,3 juta dolar, dengan BlackRock melakukan inflow sebesar 65,3 juta dolar. Ini masih terbilang kecil ya, inflow-nya itu masih kecil kalau dibandingin sama outflow-nya itu di minggu lalu. Kalau misalnya kita lihat di kemarin tanggal 28 Oktober,
Ini excluding BlackRock, ternyata ETF itu inflow sebesar 142,8 juta dolar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan kemarin itu nggak menggambarkan inflow yang besar ya, malah menggambarkan outflow yang secara tiba-tiba nih. Nanti kita akan bahas dari price action-nya ya. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum pun sama ya, di hari Senin kemarin, itu ternyata ETF itu melakukan inflow yang lumayan gede nih, 3 digit, tapi nggak gede-gede banget ya, nggak terlalu gede kalau misalnya dibandingin sama ETF outflow-nya minggu lalu gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin, ini bisa dibilang lumayan setara ya, jadi kayak money flow itu udah lumayan masuk juga ke Ethereum. Terus untuk tanggal 28 Oktober, itu ternyata inflow-nya Ethereum itu lumayan gede di angka 169,6 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock ya. Jadi nanti kita akan lihat ketika datanya BlackRock itu udah keluar. Kalau misalnya dari price action, kemungkinan besar ya Ethereum itu masih ngikutin Bitcoin gitu. Karena mungkin Bitcoin dominasinya naik, terus juga Bitcoinnya itu ada koreksi yang lumayan dalam kemarin. Jadi nanti kita akan bahas dari price action-nya aja ya. Oke, kayak gitu untuk pembahasan ETF flow, kita akan langsung bahas ke chart. Untuk chart, kita akan mulai dulu dari US 100. Karena kita lihat nih, pergerakannya Nasdaq itu naik terus. Bahkan belum ada pullback sama sekali nih. Even di time frame kecilnya itu belum ada pullback. Dan kalau misalnya kita lihat pergerakannya Bitcoin kok malah lebih lemah ya dibandingkan sama Nasdaq. Ini sebenarnya lumayan mengkhawatirkan. Kayak Nasdaq itu terus naik, tapi Bitcoin sama Ethereum itu belum ngikutin sama sekali nih. Apa sebenarnya yang terjadi sama cryptocurrency nih? Kita akan bahas dulu ya. Dari Nasdaq, untuk Nasdaq kita nggak akan banyak pembahasannya karena dia cuma naik ke atas, ini benar-benar signifikan banget ya. Dari semenjak breakout, Nasdaq itu udah naik 3,65% gitu. Bahkan di sini ada gap yang belum keisi. Gue kan kemarin bilang karakteristiknya Nasdaq sama S&P 500 itu ketika ada gap seperti ini, itu biasanya diisi dulu. Tapi ternyata pergerakan kemarin itu malah cenderung langsung naik ke atas gitu. Dan sebenarnya gue bilang seperti itu karena apa? Karena Bitcoin itu kemungkinan besar akan mengalami koreksi. Dan ternyata beneran koreksi, tapi Nasdaq-nya ini nggak ada koreksi sama sekali ya. Ini lumayan membingungkan dan sekaligus lumayan bikin frustasi sih. Frustasi kenapa? Karena korelasinya saham US sama Bitcoin itu sekarang lagi negatif nih, nggak positif seperti biasanya gitu. Kalau misalnya kita lihat secara internal, di sini ada pullback kecil nih, tapi pullbacknya itu nggak signifikan, jadi masih bisa dibilang ini masih one push ke atas. Di sini pun kita nggak bisa bilang dia pullback ya, karena di sini cuma satu candle merah, terus habis itu langsung lanjut naik ke atas. Kayak pergerakannya dari kemarin itu belum ada pullback sama sekali. Jadi untuk demand 1 hour-nya itu masih di sini gitu. Untuk sekarang kita nggak bisa expect apa-apa karena dia masih mau naik ke atas. Mungkin mau front running keputusannya The Fed untuk besok, sama mau front running pertemuannya Xi Jinping sama Trump besok gitu. Jadi kita lihat aja untuk besok. Untuk minggu ini masih sama ekspektasinya. Kemungkinan besar untuk kripto mungkin pergerakan yang sebenarnya adalah minggu depan gitu. Karena minggu ini mungkin bakalan banyak manipulasinya ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke pembahasan total 3 IS. Gue pengen lihat nih, pergerakan altcoin secara keseluruhan seperti apa sih? Kita bahas dulu dari time frame daily-nya. Kalau secara time frame daily di sini kelihatan masih bagus banget ya. Jadi untuk daily dia masih bullish secara eksternalnya. Karena bisa dilihat di sini kan lowest point sebelum dia akhirnya breakout structure nih. Jadi bisa dibilang ini struktur eksternalnya masih menjaga pergerakannya. Total 3 IS itu tetap bullish nih. Jadi untuk altcoin sebenarnya still bullish, tapi nanti kita akan lihat dari altcoins yang lebih spesifik ya. Kalau misalnya secara 4 hour, ini untuk internalnya still bearish. Even supply 4 hour ini masih belum di-retest sama sekali nih. Jadi ekspektasinya mungkin untuk hari ini mungkin akan ada pemantulan lagi karena udah ada koreksi kemarin. Mungkin sekarang proyeksinya dia akan ada pemantulan sekarang. Terus habis itu mungkin bisa breakout dari supply 4 hour ini. Kenapa gue proyeksiin seperti ini? Karena pergerakan US 100 atau Nasdaq itu kencang banget ke atas gitu. Kemungkinan besar kalau misalnya money flow itu udah masuk ke kripto, mungkin banget total 3 IS itu mengikuti pergerakannya Nasdaq gitu. Termasuk Bitcoin juga ya. Jadi nanti kita akan lihat aja pergerakan berikutnya. Kalau misalnya dari 1 hour, di sini kelihatan ya, dari 1 hour itu dia udah back to bearish secara internal. Jadi be careful kalau misalnya kalian ada position long gitu, kita perlu ngeliat nih, total 3 IS dia harus mampu untuk breakout dari supply 1 hour ini. Kalau misalnya dia mau back to bullish gitu. Karena di sini dia udah berhasil creating lower low dari struktur internalnya di sini gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini gue ada tandain ya, level krusialnya itu di sini gitu.
Tapi kalau misalnya di sini dia udah mantul, itu bagus banget. Jadi mungkin kita akan nunggu dulu untuk London session sekitaran jam 3 sore ya. Kalau misalnya jam 3 sore dia mampu untuk mantul di atas candle ini, itu probabilitas dia MSS tuh bullish lagi itu lebih bagus ya, lebih gede gitu chance-nya. Tapi kalau misalnya dia sampai jam 3 sore dia masih di sini-sini aja, terus belum mampu untuk closing di atas candle ini, itu mungkin dia akan turun lebih jauh, mungkin aja dia akan sampai ke order block yang kita udah tandain ini, kayak gitu ya. Kayak gitu untuk total 3 IS, terus kita langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance ini masih bisa dibilang dia nggak kemana-mana ya, dia masih di sini-sini aja, dan untuk 1 hour-nya langsung aja dia still bullish banget ya. Dia masih bullish banget, dan di sini adalah demand 1 hour-nya. Per sekarang masih ada pullback, jadi ekspektasinya masih sama. Mungkin untuk hari ini dia bisa turun lagi sampai ke demand 1 hour ini dan akhirnya baru ada pemantulan lagi gitu. Mungkin dia bisa sampai ke area 60,2%, dan kalau misalnya Bitcoin Dominance ada kenaikan, ini berarti untuk altcoins itu kemungkinan akan ada koreksi ya. Tapi tergantung juga untuk pergerakannya Bitcoin gitu. Kalau misalnya Bitcoinnya itu naik, kemungkinan besar altcoins-nya itu bakalan ikutan naik, tapi hanya altcoins tertentu gitu. Jadi be careful untuk pemilihan altcoins yang mau kita tradingkan. Semoga altcoins-nya itu lebih kuat dibandingkan dengan pergerakannya Bitcoin ya. Kayak gitu sih untuk Bitcoin Dominance, gak banyak yang bisa kita bahas karena secara 4 hour pun dia masih di sini-sini aja, dia belum kemana-mana. Tapi, di sini dia ada breakout structure ya. Tapi breakout structure-nya bisa dibilang fake out juga nih, karena langsung ada candle bearish lagi nih di sini. Jadi kita lihat aja masih lama, tutupannya masih 1 jam lagi. Kita lihat apakah dia bearish atau dia malah bullish ke atas gitu. Kalau misalnya dari pergerakan di sini mungkin aja dia turun lagi untuk sampai lagi ke demand 1 hour ini. Tapi kalau misalnya bearishnya lumayan kenceng, mungkin dia bisa sampai ke trendline ini gitu. Harapannya dia bisa breakdown dari trendline ini, karena kalau misalnya dia breakdown dari trendline ini, money flow itu bisa kembali ke altcoins gitu. Akan lebih bagus kalau demand 4 hour ini itu ke breakdown juga, karena demand ini yang bertanggung jawab atas kenaikan Bitcoin Dominance yang sekenceng ini gitu. Jadi untuk key levelnya itu di antara 58,88% sampai 58,67%. Jadi nanti kita lihat aja ya, semoga Bitcoin Dominance bisa sampai ke area itu, bahkan bisa breakdown dari situ. Kayak gitu ya. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin ternyata supply 4 hour ini masih mampu ya, masih mampu menjaga pergerakannya Bitcoin itu tetap bearish nih. Bahkan dia di retest 2 kali ya. Ini untuk proyeksi dia bisa breakout itu ternyata nggak tercapai, karena ternyata pergerakan Bitcoin itu nggak ngikutin pergerakannya Nasdaq ya. Sangat disayangkan sebenarnya, ini bener-bener parah banget, pergerakannya itu sangat random. Di sini gue udah expect, wah ini bisa breakout nih. Tutupan candle 1 hour-nya itu very strong. Terus abis itu langsung ada rejection candle nih, indecisive candle, terus rejection, terus mau mantul lagi ternyata rejection sekencang-kencangnya. Ini beneran sangat mengkhawatirkan ya, buat Bitcoin itu sangat mengkhawatirkan, karena pergerakannya itu nggak sejalan nih sama saham US tuh nggak sejalan gitu. Kalau dari 15 minutes-nya, even 15 minutes-nya itu kembali bearish gitu. Jadi untuk pair utamanya, secara internal structure dia harus breakout dari supply ini. Kalau misalnya dia bisa breakout dari sini, mungkin gua akan take long di sini, dan mungkin aja ekspektasinya dia bisa sampai ke area resisten ini lagi gitu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Untuk level krusialnya ada di 111.866 sampai 111.140. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa mempertahankan level ini, chance untuk dia bisa mantul itu masih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dia breakdown, chance dia bikin lower low itu lebih tinggi ya. Mungkin dia bisa sampai ke area 108 ribuan sampai 110 ribuan lagi gitu. Ya seperti inilah boring pace di Bitcoin. Jadi karena emang secara gambaran besar dia masih konsolidasi, ya expecting mungkin dia akan konsolidasi lebih lama gitu. Dan mungkin pergerakan sebenarnya baru akan dimulai di minggu depan. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum ini udah sesuai ya sama proyeksi kita kemarin. Di sini dia beneran udah sampai ke demand 1 hour ini. Dan sebenarnya sejujurnya gua nggak expect turunnya secepat ini ya. Tapi karena dia udah sampai ya kita lihat aja nanti dari pergerakan berikutnya. Per sekarang gua nggak ada posisi apa-apa di Ethereum karena dia turunnya very agresif nih. Kalau misalnya turunnya agresif seperti ini, walaupun kayak kemarin nih, gue kan bilang kita perlu ada confirmation candle dulu, baru kita tentuin nih, kita mau ada tradingan di sini apa enggak.
Tapi karena di sini lumayan agresif turunnya, mungkin gue akan tunggu dulu, wait and see dulu. Mungkin kita akan tunggu dia ada sweep dulu kayak gitu, baru abis itu kita tentuin kita mau trading di Ethereum atau enggak gitu. Jadi expecting dia mungkin ada fake out dulu, baru abis itu mantul. Atau mungkin kalau misalnya dia mantul dari sini, kita perlu tunggu Ethereum itu ada closing candle di atas candle bearish ini, baru abis itu kita tentuin kita mau trading apa enggak gitu. Per sekarang dia habis kepantul di demand 1 hour ini, dan kita lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya. Secara gambaran besar masih sama ya, sama analisa kemarin, dia masih bergerak di dalam channeling ini, dan dia emang ke-reject sama SNR krusial ini gitu. Dan sama juga sama pergerakannya Bitcoin gitu. Kalau misalnya Bitcoin kan dia koreksinya kan lumayan dalam nih. Dan ternyata Ethereum juga sama nih, koreksinya juga lumayan dalam. Jadi menurut gua mungkin kita perlu pantau Bitcoinnya. Kalau misalnya Bitcoinnya itu bisa mantul dari area sekarang, gak menutup kemungkinan juga Ethereum itu bisa mantul dari area yang sekarang gitu. Terus kalau misalnya kalian udah nggak sabar nih mau trading di sini, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Trading di Ethereum mungkin stop loss-nya di kisaran 3,12% ya. Kalau misalnya dia turun lebih dari 3,12%, mungkin kalian boleh consider untuk cut loss. Terus untuk take profit-nya di mana? Untuk take profit mungkin gue akan taruh di kisaran 4.200-an, dan untuk take profit berikutnya mungkin akan gue taruh di 4.400-an gitu. Kayak gitu untuk Ethereum, hopefully dia bisa mantul ya dari sini, dan semoga aja mantulnya itu kenceng banget gitu. Oke, kayak gitu ya untuk Ethereum. Kalau misalnya kalian mau trading di sini, jangan lupa pakai risk management yang proper. Jangan all in karena kita uncertainty-nya itu masih gede banget. Karena kita minggu ini tuh ada FOMC nanti subuh, terus juga ada KTT-nya Xi dan Trump, itu jangan terlalu agresif lah guys. Pastikan pakai risk management yang proper, mungkin pakainya 0,5% aja gitu. Kalau misalnya kalian gak ngerti soal risk management, kalian boleh tonton video risk management di channel ini, itu gratis. Kalian bisa langsung terapin di tradingan kalian, dan gue pastikan kalian gak akan kena margin call, dan kalian pasti ngerti soal risk management untuk trading di market spot, market futures ke depannya. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya Aster. Karena ada yang request ya, Aster gimana bang? Oke, untuk Aster di sini gue dapat chart yang lebih lengkap ya. Dia chartnya di CoinEx itu ada sejak 21 Juli nih. 21 Juli. Oke, kita akan bahas Aster di chart ini aja ya. Ini dia secara time frame weekly kelihatan ya. Dia habis melakukan kenaikan yang sangat gede nih. Kalau misalnya kita lihat di minggu ini doang, itu kenaikannya lihat di sini ya. Kenaikannya 1323%. Jadi sangat tinggi banget ya. Kenaikannya itu sangat tinggi banget. Jadi be careful, Aster itu habis melakukan pump yang sangat tinggi gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia koreksi dulu, nggak ada market yang dia up only gitu. Pasti ada koreksinya, pasti dia akan ada penurunan dulu, baru habis itu dia melakukan kenaikan lagi. Ini even retracement 50%-nya aja, ini belum ke visit sama sekali, masih jauh banget ya. Kalau misalnya ke 50% aja itu butuh turun 60%-an gitu. Kalau misalnya dari pergerakan yang sekarang, dari top ke pergerakan sekarang itu turun 55%. That's why kita nggak boleh FOMO ya. Dengan koin apapun kita nggak boleh FOMO. Even Aster, koin yang di backup sama CZ aja itu bisa turun 55%. 50%-an gitu. Dari topnya itu turun 55% gitu. Jadi be careful banget, ini koinnya habis ngepump tinggi, jangan FOMO. Per sekarang mungkin kita hanya bisa bahasnya itu dari internal structure-nya ya. Karena kalau misalnya dari external structure, ini kan dia habis ngepump tinggi nih. Nggak ada yang bisa kita analisa gitu. Di sini secara time frame daily kita bisa tandain di sini boleh VG. Terus habis itu kita bisa tandain di sini ada OTE area gitu. Terus mungkin untuk tambahan analisa kita tambahin aja di sini 50% retracement-nya kayak gitu ya. Kayak gitu untuk gambaran besar very bullish ya, sangat bullish sekali. Terus kita langsung lanjut ke 4 hour. Secara 4 hour di sini kita bisa tandain ya, secara internal ini dia udah bearish di sini. Ini secara internal ya, balik lagi secara internal. Karena secara eksternal dia sangat bullish dan mungkin aja retracement-nya itu bakalan dalam gitu. Dan secara internal, ini dia masih menciptakan struktur bearish terus ya. Di sini supply 4 hour-nya ke retest, terus habis itu dia melakukan rejection lagi. Jadi secara 4 hour dia itu kelihatan banget ya, dia bearish. Dia creating lower low, lower high, lower low, lower high, dan mungkin aja habis itu dia creating lower low lagi, kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus coba kita lihat ke 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour di sini dia internalnya itu dia udah MSS to bullish di sini. Tapi habis itu dia MSS to bearish lagi nih. Walaupun di sini kelihatan ya, dia udah menciptakan struktur baru di sini. Ini struktur eksternalnya, tapi habis itu ketembus juga nih. Tapi secara internal dia bisa back to bullish lagi. Jadi ini lumayan mix ya.
Ini lumayan mix, sejalan juga sama pergerakannya Bitcoin karena Bitcoin kan dikocok atas bawah tuh kemarin. Kayak dia nge-pump tinggi, terus habis itu fake out, terus habis itu dia turun sekencang-kencangnya. Jadi mungkin aja Aster ini kebawa juga ya sama pergerakannya Bitcoin kemarin, dan jadinya ya kelihatan nih dia cuman konsolidasi aja di sini gitu. Sekarang gue nggak akan trading di Aster karena dia kelihatannya lebih lemah ya. Lebih lemah dibandingkan sama Bitcoin, jadi mungkin gue akan wait and see sama Aster. Untuk level support terakhirnya itu masih ada di harga 0,933. Ini level support terakhir. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, itu baru kita bisa pindahin supply 4 hour-nya kayak gitu. Untuk 1 hour-nya di sini kelihatan ya, dia itu bearish juga karena di sini adalah last supply-nya. Dan ternyata setelah di retest dia sangat dia sangat respect dengan struktur bearish-nya. Jadi expecting dia bisa break off structure dari sini. Mungkin dia akan turun lebih jauh. Mungkin akan retest level support terbawahnya kayak gitu. Baru kalau misalnya dia ada MSS di internal structure-nya, baru kita bisa manfaatin ya. Kayak gitu. Untuk Aster dia masih bearish banget, jadi be careful kalau misalnya kalian ada barang, boleh pertimbangkan untuk kurangi resiko ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia MSS to bullish, itu juga boleh pertimbangkan untuk akumulasi kayak gitu. Kalau misalnya akumulasi di sini boleh nggak bang? Boleh ya. Kalau misalnya di sini boleh-boleh aja. Asalkan siap cut loss kalau misalnya dia turun di bawah 12% gitu. Kalau misalnya turun dari harga sekarang, turun lebih dari 12,42%, itu pertimbangkan untuk cut loss kayak gitu. Ada tempat yang lebih bagus nggak bang untuk melakukan akumulasi? Ada ya. Untuk tempat yang lebih bagus itu ada di harga 0,5. Di harga 0,5 itu ada FVG kecil di sini. Mungkin akan divisit kalau misalnya harga Aster itu terus turun, mungkin divisit 0,5. Terus ada harga 0,4, itu juga ada equilibrium dari pergerakan swing ini. Terus untuk area yang bagus banget untuk akumulasinya ada di angka 0,25 sampai 0,14 kayak gitu. Ini area optimal trade entry. Tapi gua nggak saranin all in ya. Aster itu koin baru, walaupun dia di backing sama CZ, tapi nggak mungkin orang-orang yang beli di sini itu nggak melakukan take profit di sini kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Aster. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya LDO, karena ada yang request juga ya, bang tolong bahas LDO. Ini jujur gue nggak tahu koin apaan. Kalau misalnya LDO di sini kelihatan ya, dia cuman konsolidasi aja dari 2021, tapi range konsolidasinya mungkin gede ya. Nah, range konsolidasinya itu gede banget ya, 1200%, insane banget ya. Oke, kita akan bahas dari time frame weekly-nya dulu. Dari time frame weekly dia bearish, ini adalah supply terakhirnya, dan untuk support terakhirnya itu di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia beneran nggak kemana-mana ya. Dari 2022 dia nggak kemana-mana gitu. Masih di sini-sini aja gitu pergerakannya. Jadi ya emang LDO itu koin lama, mungkin aja money flow-nya itu lagi nggak masuk ke LDO gitu. Jadi be careful. Secara gambaran besar dia itu bearish karena ini adalah struktur terakhirnya gitu. Terus coba kita lihat ke time frame daily-nya. Kalau dari time frame daily di sini kelihatan ya, dia udah sempat bullish di sini. Di sini dia sempat bullish. Terus habis itu dia reacting well dari demand daily ini, terus mantul. Oke, tapi habis itu pergerakan terakhirnya ternyata dia back to bearish nih. Sama kayak altcoins lainnya, dia back to bearish di sini. Dan untuk supply daily terakhirnya itu ada di sini. Di kisaran harga 1,3 sampai 1,22. Ini supply daily-nya. Jadi be careful ya, dia udah bearish di sini, dia udah MSS to bearish, terus kita lihat ke 4 hour-nya. Oke, secara 4 hour ini kabar bagusnya dia nggak mampu bikin lower low ya. Jadi bisa dibilang Lido DAO itu lumayan bagus nih, lumayan strong gitu. Tapi secara gambaran besar dia juga still bearish gitu. Ini adalah pullback terakhirnya untuk 4 hour. Hati-hati, altcoins itu lagi banyak yang tertekan, nggak semua altcoins itu bisa survive ya di kondisi seperti ini. Jadi kita perlu aware dengan kondisi market structure ini nih. Kalau misalnya habis penurunan kencang begini, terus habis itu dia konsolidasi doang, kita nggak tahu nih. Pergerakan berikutnya apakah konsolidasi ini akumulasi atau distribusi. Kalau misalnya dia distribusi, ya expecting dia creating lower low gitu. Tapi kalau misalnya dia akumulasi, mungkin aja dia bisa breakout dari supply-supply ini gitu. Tapi per sekarang expecting dia nggak kemana-mana, karena juga dia masih konsolidasi ya, sama kayak altcoins lain. Dan untuk range tradingnya masih sebesar ini gitu. Ini adalah range tradingnya, dan sekarang kita akan langsung bahas ke internal structure-nya di 1 hour. Oke, kalau dari 1 hour di sini kelihatan ya, dia habis MSS to bearish lagi di sini, dan untuk supply terakhirnya itu ada di sini. Ini untuk supply terakhirnya di 1 hour. Jadi expecting kalau misalnya dia sampai ke supply 1 hour ini, mungkin akan ada rejection dari sini ya. Tapi karena kita masih konsolidasi,
kemungkinan dia bisa breakout dari supply 1 hour ini masih ada juga. Jadi mungkin aja dia habis itu dia MSS lagi dan ini adalah liquidity sweep-nya gitu. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja reaction-nya ketika harganya Dow itu nyampe ke supply 1 hour ini. Kalau untuk pemanfaatan trading gimana bang? Mungkin gue akan pemanfaatannya itu breakout dan retest ya. Karena bias gue itu bullish, mungkin gue akan nunggu dia breakout seperti ini. Terus habis itu pada saat retestnya, mungkin gue akan masuk kayak gitu. Kenapa nunggu breakout bang? Kenapa nggak dari sekarang aja buy-nya? Karena kita masih ada supply 1 hour ini. Kalau misalnya dia nggak kasih kita konfirmasi nih bahwa buyersnya itu mampu untuk men-take out supply ini, itu kita jangan masuk ya, jangan entry karena nanti kita bakalan against the trend gitu. Ingat jangan lawan trend karena kalau misalnya kita lawan trend, kita bakalan rungkat gitu. Dan per sekarang kan trennya itu bearish karena dia berhasil MSS to bearish di sini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau buy, kita harus tunggu dia back to bullish dulu gitu. Kayak gitu ya untuk Dow. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye! Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.